Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Baik, kembali lagi dengan saya di channel Campur Aduk, channel yang membahas seputar hal-hal yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Tonton dan simak videonya sampai habis agar tidak ada kekeliruan dalam prakteknya. Do it yourself, 1000% resiko ditanggung penumpang. Jupiter set, burung hantu, mogok. Tidak bisa dinyalakan, nggak ada pengapian yang keluar dari koil. Oke, bolo, buat teman-teman yang mau belajar ya mengenai pengapian Jupiter Z ya, dan motor-motor yang lain, saya rasa sama ya, yang pengapiannya DC. Jupiter Z ini DC. Harus bisa memahami cara kerja pengapian DC sebelum kita vonis yang lain-lain ya. Jadi enggak langsung begitu ternyata enggak ada pengapian, oh langsung ganti kiprok atau ganti sepul tanpa diurut terlebih dahulu. Cara kerja pengapian DC ya, CDI itu harus mendapat input DC ya. Beda dengan pengapian yang AC. Kalau yang AC, CDI mendapat input arusnya dari langsung dari spool. Tetapi kalau yang untuk DC beda ya, CDI harus mendapat input 12 volt DC. Dari mana sumbernya? Yaitu dari kiprok ya. Jadi arus pengisian masuk ke kiprok, kemudian keluar warna merah sudah DC ya. Kabel warna merah yang keluar dari kiprok pengisian itu masuk ke aki untuk ngecas aki ya, kemudian bercabang ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak on, di situ keluar arusnya, kabel untuk Yamaha itu warna coklatnya itu masuk ke CDI. Barulah CDI bisa bekerja untuk mengalirkan arus ke koil. Nah, kemudian baru diteruskan ke kabel koil yang ke busi. Jadi untuk pemula jika mau belajar, silahkan persiapkan dulu alatnya. Yang pertama adalah multitester analog aja. Ini difungsikan di sini hanya untuk mengetes kabel ya, kabel sudah putus atau masih nyambung ya. Sementara kita gunakan untuk itu dulu dalam hal menghadapi motor mogok tidak ada pengapian. Yang kedua adalah bohlam seperti ini bisa bekas lampu sen ya, bohlam AC. Ini nanti untuk mengetes spool pengisian dan spool lampu, ini bisa. Kemudian tes pen DC kalau punya, tes pen DC. Kemudian yang berikutnya adalah kopi ya, jelas segelas kopi. Baik, sekarang kita urutkan dulu. Kabel koil tadi sudah tidak mengeluarkan arus ya. Arus ini bisa keluar kalau CDI bekerja dengan baik. CDI bisa bekerja dengan baik kalau mendapat arus dari DC, dari kiprok sini ya. Kiprok ini bisa mengeluarkan arus DC jika arus AC dari spool bisa masuk. Nah, kemudian yang arus DC tersebut tadi dihubungkan ke kabel coklat yang dibagi ke mana-mana itu
melalui kunci kontak. Jadi urutannya kita dari kunci kontak dulu. Dari kunci kontak. Lepas saja di sini. Sistem kerja kunci kontak motor DC itu ada kabel 2, untuk menghidupkan dia harus terhubung. Ya, harus terhubung. Coba kita jumper. Siapa tahu kunci kontaknya yang rusak. Ternyata masih tidak mengeluarkan arus. Jika ada aki, kita tes akinya dulu. Ada arusnya tidak? Jika aki ada arus, kita nggak perlu ngetes, nggak perlu ngecek kiprok ke bawah, kiprok dan sepul nggak perlu. Karena apa? Karena jika aki ada arusnya, ya berarti kiprok dan sepul pengisian itu bekerja dengan baik. Tetapi jika aki ini tidak ada arusnya, berarti yang bermasalah adalah pengisian, entah kiprok ataupun sepul. Karena untuk pengapian DC, motor bisa hidup tanpa aki, itu bisa hidup jika kiprok dan sepul oke. Ya. Begitu pula sebaliknya, motor tetap bisa hidup jika kiprok dan sepul rusak, tetapi aki prima, oke. Nah, tapi lama-lama tetap akan mati juga karena arusnya tidak terisi. Ya, kita cek aki pakai DC, tes pin DC. Nah, ternyata aki tidak ada arusnya, berarti aki tidak terisi. Jika demikian, kita cek kiprok dan sepul, atau kita asumsikan ini motor tidak ada akinya. Ya, kita langsung ceknya ke kiprok dan juga sepul. Kita cek kiproknya dulu. Kabel merah yang dari kiprok ini adalah sudah DC ya. Jadi pakai tes pin DC nggak apa-apa. Kita colokkan aja di sini. Kalau dia menyala berarti pengisian bagus. Nah, ternyata pengisian tidak ada. Dari arus dari output dari kiprok untuk mengisi aki tidak ada. Arus DC berarti tidak ada. Kita langsung ke spool. Kita lepas soket kabel spoolnya di sini. Kabel spool ada 3. Satu adalah massa, kemudian kuning untuk lampu, putih untuk pengisian. Kita tes menggunakan bohlam ini. Ini bisa bolak-balik kabel ya. Masangnya kabelnya bisa bolak-balik. Yang penting satu ada di negatif, ground yang warna hitam. Kita tes yang di tengah itu kabel warna kuning. Kemudian di selah, di engkol. Nah, untuk kabel kuning lampu tidak ada masalah. Sekarang kita colok di kabel warna putih untuk pengisian aki. Nah, ketemu permasalahannya. Ternyata untuk pengisian yang kabel putih tidak mengeluarkan arus. Spool jelas bermasalah. Ya. Kita atasi dulu spoolnya. Kita bongkar bak kiri, bak magnet kiri. Namun sebelumnya oli harus ditap dulu karena olinya bisa keluar dari samping kiri. Kita lepas, kita bongkar, kemudian kita ganti spool baru. Ini dia sudah dibelikan spool baru 5 pp original Yamaha. Jangan yang abal-abal ya, ganti yang bagus. Nah, ini KW ini yang lamanya. Untuk pemasangan tutup magnet harus hati-hati ya, ada bagian gigi starter juga bagian kopling. Kita tes spool yang masih bagus harusnya menyala semua. Tes di kabel putih dulu karena yang paling penting sebenarnya adalah kabel putih untuk pengisian. Pengisian sudah oke. Kemudian yang lampu yang kuning
Oke, mantap. Kita pasang. Keluar. Apinya sudah keluar. Jadi untuk pemula ya, saya jelaskan kembali. Ketika menghadapi motor dengan pengapian DC yang tidak ada apinya, yang tidak ada keluar pengapiannya dari kabel koil, itu harus diurut terlebih dahulu. Jangan langsung divonis ini itu ya. Diurut dulu dari mulai arus DC yang keluar dari kiprok, kemudian jika tidak ada baru melangkah ke arus output spool ya, terutama spool pengisian yang kabel warna putih. Jadi urutannya kalau dari bawah ya, dari spool arus AC keluar menuju ke kiprok ya, kemudian dari kiprok diubah menjadi DC ya. Dari jalur kiprok itu arus DC nya masuk ke kunci kontak, setelah kunci kontak on baru CDI dialiri arus DC. Setelah CDI dialiri arus DC, kemudian CDI mengeluarkan arus menuju ke koil yang diteruskan ke busi. Tetapi jika dari spool dan kiprok tidak ada masalah dan masih belum juga mengeluarkan pengapian, baru kita melakukan pengecekan terhadap koil, CDI, dan juga pulser. Demikian ilustrasi pengurutan pengapian pada motor DC, terutama motor Jupiter Z, menurut bahasa saya yang masih amatiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang.